Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara dimanapun sedang berada dan khususnya keluarga besar di GAB, Jambi. Shalom, ketemu lagi. Saya Kiki, sebuah kehormatan boleh berbagi firman dengan Bapak, Ibu, Saudara pada malam hari ini. Salam dari Ibu Selvi, Pastor Lala, Pastor Derian, Pastoral, dan semua kami di tempat ini. Buat Ibu Nadi, Ibu Mei, Bapak Franklin, semua keluarga besar di sana, Shalom. Berharap bisa ketemu in-house, on the spot, tetapi satu dan lain hal kita masih bertemu dengan melalui jarak. Oke. Memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang luar biasa. Saudara, kita tidak menutup mata, tidak menutup telinga untuk setiap keadaan yang hari-hari ini, setahun di belakang kita lewati. Tidak kita duga sebenarnya, saudara ya. Hal-hal yang ya di luar pemikiran rencana kita sebelumnya, tetapi ya mau tidak mau kita akan menyesuaikan diri. Dalam arti sisi keadaan, kondisi kita menyesuaikan diri. Tetapi untuk sisi ilahi kita tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali, Tuhan punya rekayasa, punya rencana yang ajaib buat kehidupan setiap umatnya. Dan setiap firman Tuhan yang kita renungkan, 8.000 lebih janji yang kita baca di dalam Alkitab setiap hari, bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa orang-orang pilihan Tuhan tetap ada di dalam rencananya, tetap ada di dalam perlindungannya, tetap ada hal-hal ajaib yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Keadaan berubah, tetapi Tuhan yang kita sembah tidak berubah. Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, mari percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas kehidupan saudara dan saya sepanjang hari-hari ini dan sisa kehidupan kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin saudara. Saya mau share firman pada malam hari ini mulai dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu, tidak mudah ketika kita mungkin mungkin ada yang dirumahkan, mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang apapun yang sedang kita lewati, kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Tetapi saudara, mari saya boleh ingatkan pada malam hari ini, mari mengucap syukur. Mengucap syukur di tengah keadaan apapun yang sedang kita lewati. Keadaannya tidak mudah, bahkan kita mungkin berteriak, Tuhan ini terlalu tinggi, terlalu sukar bagiku. Tetapi boleh Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur. Mari melihat kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas kehidupan saudara dan saya. Mengucap syukur tidak mudah saudara. Mengucap syukur dikala kita semua baik, berkelimpahan, everything's going well, oke saudara. Tetapi ketika kita mengucap syukur di tengah keadaan yang pelik, keadaan yang sukar, saudara, itu memang tidak mudah. Tetapi firman Tuhan berkata, mari mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan suka. Tuhan dikatakan itulah yang dikehendaki Allah. Saudara, mari bersyukur pada malam hari ini. Mari itu menjadi sebuah gaya hidup kita. Ketika kita menjumpai hal-hal yang mungkin kita tidak duga, di luar ekspektasi, mari mengucap syukur. Mari berkata, Tuhan thank you. Memang saya tidak mengerti buat keadaan ini, tetapi saya mau percaya Engkau sedang merendah hidupku jauh lebih baik dari apa yang menjadi rencanaku. Saudara, setiap orang pernah mengalami kegagalan. Siapa sih saudara orang yang gak pernah gagal? Kalau kita baca cerita, dengar cerita, bahkan orang-orang di dekat kita, bahkan mungkin saudara sendiri atau saya juga, kita semua pernah mengalami kegagalan saudara. Kegagalan hal yang besar, kegagalan hal yang kecil, bahkan setiap hari kita juga bisa melewati hal-hal yang ya mungkin kegagalan-kegagalan kecil yang kita lewati. Tetapi saudara, saya mau
Ingatkan, saya mau bagikan bahwa mari setiap kegagalan, titik terendah saudara mungkin, mari ayo dong kita melihat Tuhan. Mari kita jangan larut dalam penyesalan yang berlebihan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita baca firman Tuhan, mari kita perkatakan setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika seseorang melewati kegagalan, ujungnya biasanya adalah sebuah penyesalan, betul ya saudara ya. Apalagi keadaan kegagalan yang besar, yang pelik, yang benar-benar istilahnya menyakitkan, itu meninggalkan penyesalan. Ada rasa kecewa, ada perasaan negatif, campur aduk saudara. Tetapi saya boleh ingatkan pada malam hari ini saudara, bahwa penyesalan itu enggak untuk selamanya saudara. Orang orang boleh jatuh, tapi jatuh bukan menjadi sebuah jawaban terakhir buat kehidupan saudara. Orang bisa jatuh, tapi jatuh bukan sebuah titik. Jatuh harusnya menjadi sebuah koma. Setelah koma, saya percaya tetap ada yang namanya kebangkitan. Sebab tujuan hidup kita di dalam Tuhan bukan berakhir kegagalan, saudara, tetapi berakhir kehidupan yang kekal, berakhir untuk sebuah hal yang manis. Mari percaya saudara, pada malam hari ini Tuhan sedang sembunyikan hal-hal terbaik buat kehidupan saudara dan saya. Saudara, beberapa poin yang saya mau share di awal. Ketika kita menyesal, ketika kita merasa down, saudara, ketika kita pernah mengalami kegagalan, seharusnya kita bisa tahu, kita bisa rasa, kita bisa ngerti batas kemampuan kita, saudara. Ya. Orang pernah gagal misalnya dalam sebuah perlombaan begitu ya. Kalau kita mau rendah hati dan mau evaluasi begitu, kan kita bisa mengerti, oh kita punya batas kemampuan kita sampai di sini begitu. Berarti ada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Jangan biarkan setiap kegagalan itu menjadi sebuah titik buat kita. Seperti yang sudah saya ucapkan tadi. Jangan itu menjadi sebuah akhir dari segalanya. Saudara, kegagalan bukan akhir dari segalanya, saudara. Kegagalan apapun yang saudara dan saya pernah lewati itu bukan sebuah titik ya saudara ya. Itu sebuah koma dan ada kelanjutannya. Sebab saudara dan saya masih hidup. Selama orang hidup, orang punya kesempatan. Dan saya mau percaya, dan mari kita percaya. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya hari lepas hari. Tuhan suka mengejutkan. Tuhan suka memberikan hal yang tiba-tiba. Yang Tuhan mau adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Saudara, ketika kita gagal, kita juga bisa belajar sebuah sisi cara pandang yang baru, saudara. Mungkin selama ini kita cuma memandang dari satu sisi, dari satu sudut. Kita coba dan berkali-kali dan gagal dan gagal dan gagal. Tetapi kalau kita introspeksi saudara, saya percaya Tuhan buka sisi sudut pandang yang lain untuk kita bisa melihat setiap kegagalan, setiap masalah yang pernah kita lewati. Saya mau percaya Tuhan memberikan hikmatnya yang ajaib buat kita dan hikmatnya melebihi hikmat manusia saudara. Mari kita minta pada malam hari ini cara pandang yang ilahi, saudara. Mungkin selama ini kita maksa Tuhan dengan sebuah sisi. Gagal, gagal, dan gagal. Tapi siapa yang tahu? Tuhan mau kita punya sudut pandang yang lain. Mari percaya dengan keajaibannya Tuhan pasti tolong setiap saudara dan saya. Hari-hari ini yang mungkin sedang berbeban berat. Mungkin hari-hari ini saudara yang sedang terjebak dalam masalah yang begitu pelik. Saudara, ada Tuhan yang pasti menolong saudara dan saya. Saudara, kita juga nggak seharusnya gagal untuk kali yang kesekiannya. Untuk gagal, saya mau percaya itu tetap ada titiknya, saudara. Orang boleh gagal berkali-kali, tetapi endingnya nggak harus gagal. Orang benar dikatakan, kemalangan orang benar itu banyak. Ya. Tetapi dia bangkit. Ya. Saudara, bukan dikatakan orang benar tidak pernah mengalami kegagalan, kemalangan. Ya, orang benar pun Tuhan izinkan lewati kegagalan, lewati masalah. Tetapi mari percaya, lewati sebuah proses demi proses, kita harusnya bisa menjadikan sebuah kegagalan. Bukan lagi kegagalan, tetapi sisi yang sebaliknya.
sisi positif, sisi yang ilahi, sisi kesuksesan. Saya mau percaya bahkan di tengah pandemi hari-hari ini yang mungkin kata orang sudah berakhir atau belum kita nggak tahu, di depan jadi apa kita nggak tahu, tapi saya mau percaya ada Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan saudara dan saya. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di depan, bahkan sebelum kita tahu apa-apa. Saudara, mari tetap tinggal di dalam Tuhan. Saya mau singgung dengan tema besar kita bulan ini, saudara ya, tentang yang namanya berbuah di setiap musim. Saudara, mari buka di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Ini sebuah ayat yang sudah sangat sering kita dengar ya, saudara ya. Saya juga tidak mengajarkan sebuah hal yang baru, saya hanya mau mengingatkan. Saya coba mengalir pada malam hari ini. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, dikatakan bahwa apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara, bicara tanaman anggur, pokok dan rantingnya adalah bagian yang tidak terpisahkan, saudara. Kalau kita bisa renungkan dari ayat ini, saudara, pokok dan rantingnya adalah sesuatu yang nggak bisa tumbuh sendiri-sendiri, itu nggak bisa, saudara. Mau tidak mau, rantingnya itu akan menempel, melekat pada pokoknya. Saudara, kita bisa belajar dari hal ini. Memberikan gambaran akan sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Malam hari ini, saudara, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Adakah hari-hari ini kita terlalu lelah dengan hal-hal yang ilahi? Adakah hari-hari ini kita sedang jenuh, seolah-olah kehidupan kita biasa, tidak ada progres yang positif, seolah-olah kehidupan kita stagnan, bahkan cenderung menurun, cenderung, kayaknya besok tidak lebih baik dari hari ini. Saudara, saya mau ingatkan pada malam hari ini, mari perbaiki hubungan saudara dengan Tuhan. Bagaimana dengan saat teduh saudara? Bagaimana dengan baca firman saudara? Bagaimana dengan hubungan saudara pribadi dengan Tuhan? Apakah hati kita saat ini masih melekat kepada pokok anggur? Apakah hati kita hari-hari ini sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang khawatir, takut? Ini kan kata dunia, ini kan kata orang, dan seterusnya. Saudara, mari kembali kepada Tuhan. Saudara, mari kembali kepada firman-Nya. Mari percaya, saudara, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan yang buat saudara dan saya sanggup untuk kita bisa lewati apapun yang ada di hadapan kita. Saya boleh ingatkan bahwa kata tinggal yang digunakan di dalam kitab Yohanes itu dikatakan lebih dari 60 kali, saudara. Ya, dan kata tinggal yang digunakan diambil dari bahasa Yunani, sebuah kata meno, artinya to dwell dalam bahasa Inggris. Dan kalau diterjemahkan dalam bahasa kita artinya apa, saudara? Adalah berdiam, mendiami, atau bisa dikatakan tetap hidup begitu ya. Dan penekanannya di sini bukannya menunjukkan di mana kita tinggal, di mana kita hidup, tetapi berapa lama, saudara. Ada durasi waktu. Dan ini bisa mengajarkan, mengingatkan kita bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan itu bicara sebuah waktu. Dan dalam waktu itu kita menjalin hubungan dengan Tuhan, saudara. Sebuah hubungan yang sebuah hubungan yang terus menerus, begitu ya. Saudara, kehidupan kita di dalam Tuhan itu hari lepas hari loh, saudara. Ya. Mungkin saya bisa berkata dulu iman saya kuat, dulu saya berpuasa, dulu saya bisa mendengar Tuhan audible. Tapi itu dulu, sekarang kok kayaknya biasa saja. Saudara, hati-hati.
kehidupan kita di dalam Tuhan itu sebuah hal yang terus kita bangun hari lepas hari. Dulu mungkin saudara kuat, tapi hari ini iman saudara ketika saudara lahir baru luar biasa, betul ya? Kita kalau mengingat masa-masa ketika kita lahir baru, saudara, kita ini powerful. Kita benar-benar ekstrim, kita benar-benar radikal. Ketika lahir baru. Tapi sekarang gimana, saudara? Ya. Kalau saya renungkan Bapak Ibu, orang berada di bawah. Oke, orang itu bisa menjauh dari Tuhan. Tetapi orang di posisi atas, belum tentu dia dekat dengan Tuhan. Posisi atas atau bawah diberkati berkelimpahan atau maaf mungkin sedang berkekurangan. Saudara, itu tidak menjamin bahwa kita melekat dengan Tuhan. Betul nggak saudara? Orang kalau berlimpah hartanya bisa menjauh dari Tuhan, bisa banget. Tapi orang kalau berada di bawah bisa kecewa dengan Tuhan, bisa juga saudara. Tetapi saudara, berbuah di setiap musim. Saudara mau apapun musim saudara, mau saudara di atas atau di bawah, tetap kita akan tinggal di dalam Tuhan. Tetap kita akan punya hubungan daily, hari lepas hari dengan Tuhan. Kita doa pagi jam 5 Bapak Ibu. Sekian ratus hari. Kita lakukan hari lepas hari. Setiap hari ada pewahyuan baru, setiap hari ada hal-hal baru yang Tuhan nyatakan. Kita nggak hanya melakukannya begitu saja, tidak saudara. Kita akan melakukannya dengan kesungguhan, hari lepas hari. Saudara, Tuhan mau untuk kita punya hubungan itu terus dan tidak pernah putus. Saudara yang saya diberkati juga. Saudara, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, saudara, seharusnya dan normalnya kita akan menyerupai Tuhan. Dalam arti, gaya berpikir kita, setiap tindakan kita, gaya hidup kita, itu harusnya Bapak Ibu, kita akan semakin mendekati dengan yang seharusnya. Dulu mungkin kita punya kehidupan yang buruk, karakter yang buruk. Tapi kan kita hari lepas hari, kita hidup di dalam Tuhan. Harusnya ada progres, saudara. Kalau dulu mungkin kita nakal, sekarang nakalnya berkurang. Kalau dulu kita malas, sekarang malasnya berkurang. Apapun yang menjadi kelemahan kita, harusnya ada progres. Mungkin belum 100%, saudara. Tetapi ada peningkatan, ada improvement. Ada hal-hal baik yang terus bermunculan, saudara. Dan Bapak Ibu, tinggal di dalam Tuhan, itu berarti juga apa, saudara? Sebuah kekekalan. Sebab Tuhan itu kekal. Saudara dan saya hidup ini kekal. Apa yang kita tabur, kita tuai di kemudian hari. Orang dunia mungkin berkatakan hidup cuma sekali, nikmati saja. Hati-hati, saudara. Justru karena kita hidup cuma sekali, dan kita mengerti bahwa kehidupan kita ini berharga, sebuah hal berharga saudara gak akan sia-siakan. Betul gak saudara? Untuk sebuah hal yang berharga, Anda dan saya gak akan menyia-nyiakan. Saudara punya barang berharga di rumah, saudara pasti akan menyimpannya dengan sangat rapi. Betul gak saudara? Tapi beda ketika Anda punya barang yang tidak terlalu berharga. Mungkin ketika barang itu hilang pun, ya silakan saja. Mari saudara, hidup ini kekal. Dan apa yang saudara lakukan hari demi hari, secara tidak langsung itu menentukan hari depan saudara. Dan saudara, saya belajar juga, mari kita introspeksi selalu ke dalam. Introspeksi apa yang harus diperbaiki. Momen terbaik hari kemerdekaan. Mari kita perbaiki yang di dalam kita, saudara. Yang di luar kita akan mengikuti yang di dalam. Saudara, Tuhan itu selalu melihat kedalaman hati kita. Tuhan itu selalu melihat yang sumbernya seperti apa. Mari kita punya waktu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari perbaiki. Jadikan hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Punya sebuah pola hidup yang lebih baik. Kalau ada saudara tahu hal-hal yang mungkin tidak baik yang saudara masih lakukan, ayo tinggalkan saudara. Kalau saudara tahu yang saudara kerjakan Tuhan gak berkenan, ayo tinggalkan. Sebab begini saudara, setiap hal yang kita kerjakan setiap hari itu membentuk karakter kita, saudara. Semakin lama kita merubahnya, semakin sulit, saudara. Contoh orang, saudara, kalau menyimpan kepahitan misalnya. Saudara, ketika itu durasinya sebentar, mungkin kita masih bisa lebih cepat, lebih mudah untuk mengeluarkan kepahitan tersebut.
Tetapi kalau kepahitannya sudah berlangsung lama sekali, susah saudara, akan lebih sulit untuk membersihkannya. Tetapi pada malam hari ini firman Tuhan berkata, mari tinggal di dalam Tuhan. Saudara, mari kembali kepada Tuhan. Momen kebangkitan, mari bangkit kehidupan saudara dan saya pribadi lepas pribadi. Mari jangan biarkan kita larut dalam kegagalan yang terlalu lama. Dalam masalah yang terlalu lama. Saudara, masalahnya mungkin belum kelar sih. Tetapi saudara, kitanya dulu. Masalahnya mungkin masih ada saudara. Tetapi kitanya dulu yang Tuhan perbaiki. Dari dalamnya dulu saudara. Dan ketika kita punya sebuah perspektif yang baik, sebuah penglihatan yang benar, kita bisa melihat dengan segala sesuatu dengan benar, dengan sudut pandang yang baru. Saya percaya saudara, kita melihat masalah yang sama, tetapi kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Saudara, mari percaya pada malam hari ini, Tuhan pegang kendali atas kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya mau mengalir ranting saudara. Bicara ranting. Saudara, ranting yang berbuah itu pasti sudah melewati sebuah proses. Betul ya saudara ya? Saya tahu beberapa ibu di tempat saudara, Ibu Nadi misalnya dan yang lain, memelihara tanaman kan ya, suka banget kan ya. Saudara, sebuah pohon, sebuah tanaman yang berbuah itu pasti melewati yang namanya proses. Saudara, proses mudah? Tidak. Untuk tanaman anggur di sini, dipangkas, dipotong bagian-bagian yang kering dan yang tidak berguna. Mungkin saja ada penyakitnya di pohonnya, di tanamannya, ada uletnya mungkin. Dan semuanya dibersihkan. Tujuannya apa saudara? Untuk supaya berbuah. Berbuah dengan maksimal. Saudara, demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika mungkin hari-hari ini saudara ada dalam sebuah proses Tuhan. Ya, saudara, mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur. Lalui hari demi hari bersama dengan Tuhan. Proses saudara itu ada durasinya. Ada endingnya saudara. Saya percaya ketika semua kita kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan pegang kendali. Ketika kita di luar Tuhan, itu yang jadi masalah saudara. Kalau saudara mungkin sedang ada di dalam masalah dan maaf saudara tidak di dalam Tuhan, itu masalah saudara. Karena kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Tetapi kalau saudara sedang melewati masalah, tetapi semuanya dalam izin Tuhan. Semuanya di dalam pengetahuannya Tuhan. Semua di dalam rencananya Tuhan. Mengucap syukur saudara. Pasti ada kemuliaan di sana. Saya membaca katakanlah sebuah data dikatakan di dalam bulan tertentu dalam setiap tahun di Israel. Ketika daun-daun pohon anggur muncul, saudara, ternyata tahap pembersihan itu bukan cuma sekali saudara. Tetapi bisa dilakukan untuk yang kedua kali. Ada tunas-tunas kecil yang dipangkas lagi supaya getah tanaman lebih kuat mengalir pada ranting yang akan berbuah. Dipangkas supaya getah tidak mengalir pada daun-daun dan ranting-ranting yang tidak berguna. Saudara, ternyata proses Tuhan itu bukan proses yang asal-asalan. Saudara, Tuhan tuh tahu banget proses yang saudara dan saya sedang lewati. Kadang kita berpikir Tuhan ini proses terlalu besar. Kadang kita berpikir ini masalah terlalu lama, terlalu sukar. Tapi saudara, mari kita melihat seperti Tuhan melihat. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan gak pernah salah dalam mengurusi masalah saudara dan saya. Mari kembali kepada Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Mari selalu setiap hari kita hidup di jalan Tuhan. Saya mau percaya saudara, banyak kesaksian dari ibu gembala saudara, dari bapak gembala saudara, pastoral di tempat saudara. Pasti punya kesaksian-kesaksian yang memberkati saudara. Kita di sini saudara, kita boleh diberkati dengan glorious hall. Semua ada prosesnya saudara. Kita nggak pernah berpikir sebuah tempat glorious hall di awal AOC ada. Dan Pak Daniel pun saya yakin nggak berpikir sampai ke sana akan sebuah gedung yang luar biasa. Tetapi semua ada prosesnya. Dan hari lepas hari saudara,
Mari terus kita lewati dengan Tuhan. Proses datang silih berganti. Tetapi Tuhan akan menyatakan kemuliaannya pada waktunya. Mari rendah hati. Saudara, kita mengucap syukur dan kita rendah hati. Mau dikoreksi, mau dididik, mau dibentuk. Saudara, dikoreksi itu bukan berarti Anda junior ya. Tetap, saudara kalau memperhatikan ya misalnya, olahragawan, pemain sepak bola profesional, mereka kan tetap punya pelatih di bawah kepelatihan. Betul nggak saudara? Misalnya apa, penyanyi begitu, tetap ada pelatihnya. Saudara, dikoreksi itu bukan berarti kita tidak mengerti. Sekalipun kita pandai, mari tetap rendah hati. Mau tetap mendengar masukan, mau tetap dikoreksi, mau tetap dididik. Sekalipun kita, misalnya kita piawa ya, kita pandai dalam bidang kita. Tapi tetap saudara, kita harus mau dibentuk, harus mau dikoreksi. Jangan merasa diri kita lebih dari yang lain, pandai, terus kita menutup mata telinga dengan sebuah teguran, kritikan, dan masukan. Tidak saudara, kita akan terus mau belajar, kita mau dikoreksi, kita mau dididik, kita mau dibentuk. Saudara mari percaya, gereja di mana saudara ada adalah gereja yang luar biasa. Dan Tuhan sedang melawat gereja saudara. Tuhan sedang melawat Bapak Ibu saudara pada malam hari ini. Dan pasti ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Mari di momen hari kemerdekaan kita, mari kita bangkit dari segala keterpurukan kita. Saudara, satu moto ya, dari 76 tahun Indonesia Merdeka hari ini. Dikatakan apa motonya saudara? Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saudara, tangguh itu apa sih? Tangguh itu sulit terkalahkan. Tangguh itu artinya apa saudara? Kuat. Ya. Firman Tuhan berkata, justru di saat aku lemah, aku kuat. Saudara, orang yang mengerti kelemahannya, orang yang berada dalam titik-titik terlemah, biasanya orang tersebut akan menemukan kekuatannya. Sebuah kekuatan yang tersembunyi, orang itu akan sadar, ternyata saya bisa. Ketika saudara lemah, jangan berpikir saudara gagal, lemah, kemudian ya sudah, pasrah. Tidak saudara. Anda pernah gagal tapi Anda bukan orang gagal. Orang sukses pernah gagal. Betul saudara? Kita pernah gagal, betul, tapi kita bukan orang gagal. Destiny kita. Destiny tujuan hidup kita bukan gagal, saudara. Gagal adalah bagian chapter kehidupan kita. Tapi the whole story-nya akan berakhir pada kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Jangan berlebihan, saudara. Hari-hari ini saya kembali, saya suka cerita, suka ngobrol begitu. Ada orang-orang yang berlebihan hari-hari ini. Berlebihan dalam arti mereka khawatir, mereka takut, tetapi ketakutan mereka tuh di atas rata-rata, saudara. Jangan seperti itu, saudara. Kita boleh takut, boleh khawatir, tetapi ya normal-normal saja. Tetap kita mau percaya. Justru dalam keadaan-keadaan seperti ini, ada Tuhan yang sedang membalikan kehidupan saudara dan saya. Tuhan yang saudara dan saya sembah, itu Tuhan yang tiba-tiba loh, saudara, hati-hati loh. Tuhan bisa membalikan keadaan instantly, hanya dalam sekejap. Tapi yang Tuhan cari adalah karakter kita. Yang Tuhan cari adalah apakah kita didapati Tuhan setia. Kalau Tuhan balikan kehidupan saudara hari ini, apakah saudara akan tetap di dalam Tuhan? Itu pertanyaannya, saudara. Ada orang-orang yang ketika diberkati, boom, dan kerohaniannya malah turun, saudara. Seharusnya ketika saudara diberkati lebih, kerohanian saudara akan apa? Terus naik. Jangan justru kerohanian saudara malah turun ketika berkatnya bertambah. Saudara, mari tinggal di dalam Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dikatakan apa saudara? Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, di luar Tuhan. Di luar Tuhan. Mungkin dunia menawarkan kehidupan yang menarik. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita pada malam hari ini. Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan berkata, buat apa seseorang memiliki isi dunia, tetapi apa saudara? Kehilangan nyawanya.
Saudara, orang boleh terlihat wow, tetapi nyawa di sini tidak. Saya bisa artikan begini, saudara. Saya diberkati dengan sebuah pengertian begini. Nyawa di sini bukan artinya hanya kematian saja. Tetapi orang boleh hidup, orang boleh menikmati semua hal yang dunia tawarkan. Tetapi kehilangan esensi atau tujuan dari hidupnya buat apa, saudara? Buat apa seseorang wow, tetapi nggak ada esensinya begitu. Dan tujuan akhir hidupnya buat apa? Saudara, bicara tujuan, hidup ini ada tujuannya, saudara, betul ya? Setiap hal yang saudara dan saya kerjakan setiap hari ada tujuannya. Anak-anak sekolah mau jadi apa? Anda bekerja mau jadi apa? Anda menikah, Anda berkeluarga, Anda punya pekerjaan, Anda punya ini dan itu. Tujuannya buat apa? Saudara, kita bukan seseorang yang hanya mengerjakan ini dan itu tanpa tujuan. Kalaupun ada orang mengalir, ya kita kan mengalir, Pak, di dalam Tuhan. Saudara, mengalir di dalam Tuhan itu ada tujuannya, saudara. Tuhan itu bukan pribadi yang tanpa tujuan, tidak. Tuhan itu kerjanya sopan dan teratur. Tuhan itu well prepared. Tuhan itu punya sebuah tujuan akhir yang itu sempurna. Pribadi Tuhan itu sempurna, saudara. Saya boleh ingatkan Bapak Ibu, ketika kita mengalir di dalam Tuhan, kita mengalir karena kita nggak tahu nih, kita di depan mau jadi apa. Maksudnya keadaannya seperti apa. Tetapi ketika kita mengalir di dalam Tuhan, saudara, Tuhan itu punya rencana yang ajaib. Jadi kita mengalir, ya kita mengalir. Tetapi kita mengalir di dalam Tuhan. Tuhan yang punya rencana buat saudara dan saya. Amin, saudara, mari percaya. Mari bangkit malam hari ini. Saya ini bukan khotbah, saudara. Saya ini ngobrol. Cuma satu arah saja. Saya tidak bisa melihat saudara secara langsung ya. Beberapa banyak yang saya kenal di sana. Tetapi nggak masalah lah, saudara ya. Jarak tidak memisahkan kita ya. Tuhan Yesus tetap menyatukan kita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saya mau mengalir. Tinggal di dalam aku, memiliki arti bertahan sampai hidup yang kekal. Ya, saya mau kutip Yohanes 6 ayat 27. Dikatakan apa? Bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, bekerjalah. Saudara, mungkin hari-hari ini kita bergumul dalam pekerjaannya. Banyak yang saya dengar tentang pekerjaan. Seperti yang saya singgung di awal, ada yang dirumahkan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bla bla bla. Saudara, mari berdoa. Saya merasa bahwa Tuhan sedang memberikan hikmat-Nya pada malam hari ini. Untuk apa yang harus saudara dan saya kerjakan. Kita mungkin di rumah, kita mungkin banyak waktu luang. Tetapi tetaplah bekerja. Tetaplah mengerjakan hal-hal yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sebab saya mengerti begini Bapak Ibu. Tuhan itu mau untuk kita bekerja. Tuhan itu senang banget dengan orang yang bekerja. Ketika Yesus memanggil 12 muridnya ya di awal. Saudara coba perhatikan. Rasanya gak ada deh Yesus manggil muridnya yang sedang duduk-duduk di bait Allah. Atau mungkin dari golongan imam terus Tuhan panggil jadi muridku. Gak ada kayaknya saudara. Yesus manggil murid-muridnya semuanya bekerja. Ya ada pemungut cukai, tukang nagih pajak, nelayan. Semuanya orang-orang yang bekerja saudara. Saudara, Tuhan mau kita bekerja. Bahkan di hari-hari ini. Apa yang sedang dan memang menjadi bagian saudara, kerjakan dengan maksimal. Tetap ada yang harus kita kerjakan. Untuk buah-buah itu bermunculan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang mencari pekerjaan hari-hari ini. Pekerjaan tetap maksud saya. Biar malam hari ini, Tuhan buka jalan buat saudara.
Saya mau percaya saudara, orang dunia mungkin berkata sulit, tetapi tetap Tuhan mengadakan pembedaan buat saudara dan saya. Tuhan tetap cukupi, Tuhan tetap pegang kendali. Saya suka banget dengan kata pegang kendali, saudara. Ada satu ayat firman Tuhan, Mazmur berapalah saya lupa. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, He still rules from heaven. Dia tetap memerintah dari surga. Dalam arti apa, saudara? Tetap Tuhan tuh pegang kendali. Seolah-olah kita melihat Tuhan, keadaan sepertinya bertambah buruk. Dunia sepertinya tidak bertambah baik. Maaf Tuhan, mungkin saudara berkata demikian kepada Tuhan. Keadaanku kayaknya gak jadi lebih baik Tuhan. Saudara, mari kembali pada firman-Nya. Mari kita ini tinggal di dalam Tuhan, saudara. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, seperti kata firman Tuhan, ada pokok anggur, ada rantingnya. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Firman Tuhan berkata apa? Kita berbuah. Saudara jangan putus asa. Mari percaya Tuhan pegang kendali sepenuhnya. Lanjut, Filipi 3 ayat 13. Sebuah ayat hafalan sekolah minggu, saudara. Ya. Dikatakan apa? Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Saudara, saya langsung ya. Melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara, jangan melihat ke belakang. Kita gak akan pergi ke belakang, saudara. Kita gak akan pergi ke sana. That's over, itu behind kita, itu di belakang kita. Sebuah hal, katakanlah kita pernah melewati hal yang luar biasa, atau sebaliknya kita pernah melewati masa-masa suram. Saudara, itu semua di belakang kita. Semua yang kita telah lalui. Biarkan itu menjadi sebuah ingat-ingatan yang baik. Tetapi jangan fokus ke belakang. Jangan hidup dari pengalaman saudara. Ada hal-hal baru di depan yang Tuhan kembali nyatakan. Pengalaman mungkin sama, mungkin tidak. Tapi mau sama atau tidak, saya nggak akan patokan kepada pengalaman saya, saudara. Saya akan tetap melihat kepada Tuhan. Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberkati kehidupan saudara dengan caranya yang ajaib. Yang penting adalah kita lakukan bagian kita. Dikatakan apa? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Saudara, rancangan Tuhan itu damai sejahtera. 2 Korintus 5 ayat 17, saya nyimpang sedikit. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Saudara, mari tangkap pada malam hari ini. Yang baru sudah datang dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang sekarang saudara sedang gumulkan? Apa yang sedang saudara doakan hari-hari ini, bulan-bulan, tahun-tahun di belakang saudara? Saudara, saya mau nyatakan, hal yang baru sudah datang buat kehidupan saudara dan saya. Mari tangkap dengan iman dan mari hidupi. Mari saudara, jangan kita berpikir gagal. Jangan kita berpikir dulu saya begini. Saudara, masa lalu kita adalah sebuah ingat-ingatan yang baik. Tapi jangan hidup dengan masa lalu saudara. Saudara, saya pernah menjadi orang yang hidup dengan masa lalu, saudara. Ketika 2003 saya kembali dari kuliah saya, saudara. Tahun-tahun itu, 98 waktu itu kan ya, ada dia seperti resesi ekonomi lah ya. Dan itu juga keluarga kami mengalami begitu ya. Jadi ayah saya juga terdampak waktu itu. Ayah saya ini pengusaha rumah, saudara, kontraktor begitu ya. Dan kena imbasnya juga. Jadi waktu itu memang ada sebuah hal yang tidak berputar lah dalam bisnisnya. Saudara, 2003 saya kembali ke Indonesia. Setelah 5 tahun
sekolah begitu ya. Dan pada waktu saya pulang, saya meninggalkan barang-barang saya, saudara. Karena saya berkata kepada pemilik rumah yang barangnya saya titipkan. Saya bilang, Bu, nanti saya kembali lagi ya. Tetapi nyatanya kejatuhan bisnis ayah saya cukup dalam, saudara. Dan ya akhirnya saya tidak kembali ke sana begitu ya. Dan sekian tahun saya hidup dengan masa lalu, saudara. Saya berpikir, aduh kenapa ya kok begini? Aduh kenapa ya begitu? Saudara, ketika saya mau pulang ke Indonesia waktu itu ya, saya ini ditawari sebuah pekerjaan, saudara. Karena saya ngambil kuliah perhotelan, saudara. Jadi saya SMA dan melanjutkan ke kuliah perhotelan, manajemen hotel. Dan ketika saya pulang, saya ditawarkan sebuah pekerjaan begitu. Dan saya berkata, enggak deh, saya mau pulang dulu ke Indonesia, saya lanjutkan studi nanti. Dan saya tolak, seperti tolak mentah-mentah tuh tawaran pekerjaan, saudara. Ketika saya di Indonesia, di sini saya merasa, loh Tuhan, ternyata kok begini, begitu ya. Ada sebuah ekspektasi saya yang tidak sampai begitu ya. Saya kecewa, saya down, saya merasa Tuhan tahu gini, tahu begini. Saudara, orang kalau jatuh kan seperti itu ya. Setelah orang jatuh, gagal, orang suka berpikir, tahu begini dulu saya akan, itu selalu menjadi sebuah omongan begitu ya. Tapi sekali lagi, saudara, siapa yang tahu? Masa pandemi ini orang ada yang tahu. Ya. Unpredictable secara manusia. Kembali kepada kisah saya, saudara. Saya juga merasakan sebuah hal tersebut bertahun-tahun. Ya. Bahkan sampai hari ini barang saya tetap saya tinggalkan. Saudara, saya nggak tahu kabarnya barang-barang. Saya meninggalkan 2 koper, saudara. Itu berisi barang-barang saya. Peralatan dapur begitu ya, ada baju saya, ada foto, buku-buku kuliah saya, semua saya tinggalkan. Dan saya dulu juga berpikir, Tuhan, aduh kenapa ya kok kayak begini. Sampai satu titik saya mengerti, saudara. Saya tetap mau percaya kepada Tuhan. Saya mau tinggalkan masa lalu saya. Karena saya nggak akan kembali ke sana. Yang di depan saya jauh lebih besar daripada yang di belakang saya. Kemuliaan yang di depan saudara itu jauh lebih besar dari kemuliaan yang pernah saudara nikmati. Saudara, saya mau bicara begini ya. Ada Tuhan. Kita bicara Tuhan saja, saudara. Tuhan itu besar. Kita bicara Tuhan saja, Tuhan itu sudah maha, saudara. Bayangkan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, seharusnya kita ngerti akan jaminan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ketika kita mengerti, kita punya jaminan. Ketika kita mengerti, kita punya otoritas yang Tuhan berikan. Dan otoritas kita bisa perkatakan setiap hari. Janji-janji Tuhan, saudara, Anda dan saya enggak lagi menjadi orang-orang yang kerdil rohani. Orang-orang yang down secara rohani. Ketika kita mengerti destiny kita di dalam Tuhan, saudara dan saya pasti mengerti. Pasti percaya bahwa destiny kita itu adalah luar biasa. Yang Tuhan masih sembunyikan buat saudara dan saya. Saudara, mari tinggalkan masa lalu saudara. Dari pemikiran saudara. Dari dalam hati saudara mungkin. Selama ini mungkin kita gak sadar. Kita sedang hidup di masa lalu. Dulu saya begini, dulu saya begini. Saudara, mungkin saudara pernah mengalami kejatuhan dalam hal bisnis. Ayah saya pun mengalaminya, saudara. Tetapi hari ini kita boleh menikmati kemurahan Tuhan. Ada hal-hal yang belum selesai, ada. Tetapi tetap pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Tetap Tuhan mencukupi, Tuhan memberkati. Tetap hari demi hari Tuhan pelihara kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari kita mengarahkan diri kita. Bukan ke belakang, tapi mana? Ke depan, saudara. Di depan kita. Mungkin saudara ada yang pernah mengalami baru-baru ini atau mungkin apalah mungkin di PHK. Mungkin kehilangan atau keluarga saudara. Saudara, ada hal-hal yang kita nggak tahu begitu. Tapi mari percaya, ketika Tuhan izinkan sesuatu, saudara, Tuhan juga memberikan kekuatan. Tuhan nggak mungkin meninggalkan saudara dan saya. Mari mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Lanjut 1 Korintus 8 ayat 6.
Saya nggak tahu punya waktu berapa lama ya saudara ya, karena Pak Franklin bicara tanpa durasi begitu ya. Jadi ya mengalir saja ya. 1 Korintus 8 ayat 6, saya mau diberkati dengan ayat ini saudara. Ini bacaan firman harian saya. Dikatakan yang daripadanya berasal segala sesuatu. Saya suka banget, daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Saya mau garis bawahi, untuk dia kita hidup. Saudara, kita hidup seperti yang saya sampaikan, share di awal. Kita ini hidup ada tujuannya saudara ya. Kita bekerja, kita mengerjakan apapun sepanjang hari ada tujuannya. Skala kecil, skala pendek, skala panjang, semua ada tujuannya. Kita bukan seperti petinju yang hanya sembarangan memukul, saudara, kita tahu siapa musuh kita. Ya. Saudara, tetapi dikatakan di sini apa? Untuk dia kita hidup. Saudara memberikan gambaran begini. Tuhan punya rencana yang matang buat kehidupan saudara dan saya. Tuhan punya rencana yang mungkin kita belum tahu. Firman Tuhan berkata kesukaan Tuhan itu merahasiakan sesuatu. Kesukaan manusia cari tahu. Ya. Betul gak saudara? Manusia itu pengennya tahu kan ya. Kita pengen tahu hal yang baru, pengen tahu kabar yang up to date. Semuanya pengen tahu. Tapi kesukaan Tuhan itu merahasiakan sesuatu. Tetapi mari percaya Tuhan akan menyatakan rahasianya pada waktunya buat kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi saya mau tekankan saudara. Mari bangun karakter kita. Jangan kita menjadi anak-anak yang gampangan. Mau keadaan sulit, mau keadaan apapun, mari kita tetap setia. Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Mari percaya Tuhan rekayasakan hal yang terbaik. Untuk dia kita hidup. Saudara, kita hidup itu berarti kita gak mati loh saudara. Apapun hal yang mati, aspek-aspek kehidupan saudara yang mungkin sedang mati hari-hari ini. Biar pada malam hari ini Tuhan kembali hidupkan dengan caranya yang ajaib. Destiny saudara dan saya bukan kegagalan, tapi adalah kemuliaan Tuhan. Mari bangkit dan mari bersinar. Ya, tema saudara kan ya, bersinar. Betul gak saudara? Bersinar. Buka Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Betul ya? Matius 5 ayat 16. Ya. Oke, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya teringat dengan sebuah kisah yang pernah saya dengar. Jadi sekian puluh tahun yang lalu saudara, ada satu hamba Tuhan yang ketika pelayanan di Bandung itu tidurnya di rumah saya saudara. Ya. Dan saya tidak pernah lupa dengan satu kisah yang hamba Tuhan ini alami saudara. Mereka lahir baru, mereka adalah hamba Tuhan. Dan satu kali, satu sore, ada ART di rumahnya, ya, asisten rumah tangga. Itu tiba-tiba datang kepada pasangan suami istri ini. Dan si Mbo ini dipanggilnya Simbo. Simbo ini berkata begini, saya mau kenal Tuhan yang Bapak dan Ibu sembah. Saudara, pasangan suami istri ini kaget, saudara, hamba Tuhan ini kaget. Hamba Tuhan ini nggak pernah bicara langsung. Ayo ke gereja, ayo kenal Tuhan, ayo begini, enggak saudara, enggak. Tapi Simbo ini satu waktu datang dan berkata, saya mau seperti Bapak dan Ibu. Punya ngobrol, saudara. Akhirnya Simbo ini bilang begini, saya nggak pernah lihat Tuan dan Nyonya ribut. Saya nggak pernah lihat Tuan dan Nyonya berbicara hal-hal yang negatif. Saya mau deh ngikutin Tuhan yang Bapak dan Ibu sembah. Saudara, hamba Tuhan ini, pasangan ini menampilkan sebuah gaya hidup
perbuatan yang ilahi. Nggak nginjilin nggak saudara. Nggak. Tetapi kehidupannya dilihat oleh si Imbo ini setiap hari. Sampai si Imbo ini, aku mau deh ikut Bapak Ibu kemana aku ikut. Saudara, kita mungkin nggak bisa bicara Yesus to the point nih, kepada orang banyak. Atau kepada orang di sekitar saudara. Mereka mungkin belum mengenal akan Yesus. Tetapi mereka mengenal saudara dan saya. Apa yang mereka kenal? Mereka mengenal saudara dan saya dari perbuatan kita. Kita mungkin nggak bicara, saudara. Kita nggak bicara ayo kenal Tuhan, ayo begini, saudara. Tapi dari perbuatan saudara dan saya, kita menampilkan Tuhan yang hidup di dalam kita. Sehingga satu kali ada teman-teman saudara yang berkata, bro sis sorry ya, lu kok beda banget ya? Lu kenapa sih? Gitu saudara. Tadi saya cerita waktu saya kuliah, saya jadi ingat saudara, satu kejadian ketika saya kuliah. Saya punya kawan, saudara, ketika saya kuliah saya tinggal di asrama. Dan kawan saya ini sedang lagi masalah pada waktu itu. Kita berbeda ya, jadi dia bukan seorang Nasrani. Dia agama sepupu kita. Dan saya juga kaget satu kali, dia ketok pintu kamar saya. Dan dia curhat, saudara, ini cowok ya. Dan ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ternyata anaknya bilang begini. Dia bilang, Ki, lu kok beda ya? Ketika itu saya lagi lahir baru, saudara, jadi lagi berapi-api ya. Beda kalau saya lagi down ya susah begitu ya. Saya pikir ini anak kenapa ya? Udah mah kita berbeda begitu. Tapi orangnya bisa bilang, anaknya bilang gini, Ki, lu kok beda ya? Ya ini anugerah Tuhan pada waktu itu. Dan saya tidak menyampaikan Alkitab, enggak, saudara yang enggak ngerti. Tapi saya bisa menampilkan sebuah sebuah kata-kata positif, sebuah masukan. Tetapi yang buat saya begini poinnya saudara, tidak melulu ucapan kita yang kita tampilkan, tapi perbuatan kita. Betul nggak saudara? Saudara dan saya ini adalah para pengkhotbah loh. Pengkhotbah nggak melulu bicara di mimbar saudara. Pengkhotbah terbaik adalah saudara dan saya yang lewat perbuatan kita. Kita menjadi pengkhotbah di dunia kehidupan kita, dimanapun kita ada. Betul nggak saudara? Kita nggak bisa, istilahnya kita nggak bisa ngomong ayo kenal Tuhan. Tapi perbuatan kita menampilkan Tuhan yang hidup di dalam kita. Saudara, bukankah itu terang-terang Tuhan yang bersinar di tengah kegelapan? Dalam dunia sekuler saudara, bisnis, studi saudara, dalam dunia pemerintahan, mari jadilah terang-terang Tuhan. Mari dengan melalui perbuatan kita, kita tampilkan Tuhan. Amin saudara. Jadilah terang gak selalu di dalam gereja saudara. Justru yang di luar adalah jauh lebih penting. Ya, kita dipanggil di tempat, di profesi kita masing-masing. Dan jadilah terang. Hari-hari ini, ayo lewat perbuatan kita. Jangan sampai malah sebaliknya loh saudara. Mungkin ada orang yang berkata begini, Pak, Bu, ngomongnya sih benar, tapi mana perbuatannya mau? Jangan gitu saudara, itu malah malu saudara. Jangan seperti itu. Tetapi biar perkataan kita dan biar perbuatan kita juga menampilkan Tuhan yang hidup di dalam kita. Amin saudara. Dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, bukan perbuatan yang buruk saudara. Saudara tampilkan perbuatan yang baik. Ya. Khususnya buat orang-orang yang dalam tanda kutip menyebalkan. Ya. Saudara punya orang-orang yang menyebalkan? Ya. Saya nggak bicara kanan kiri saudara. Tapi setiap orang saya pikir begini, ada saja orang-orang yang kita ini ada gesekan, salah paham mungkin, ada hal yang kan nggak enak gitu dengan satu dua orang. Tapi saudara, ayolah, jangan kita justru menanamkan sebuah kebencian, jangan justru jaga jarak dalam hal yang negatif, justru kita benci. Justru kita balas jahat dengan jahat. Tinggalkan semuanya saudara. Perbuatan baik saudara. Tampilkan itu kepada siapapun orang. Saudara, kita bisa bantu orang, sebuah kehormatan, sebuah kesempatan. Dikatakan dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika kita melakukan apa yang benar, saudara, secara tidak langsung kita ini sedang memuliakan Bapa di sorga.
Jangan begini saudara. Kita berbuat baik, kemuliaannya kita ambil. Jangan saudara. Karena kadang kan seperti itu ya saudara ya. Kita bikin baik sama orang, Tuhan puji kita setinggi langit. Tidak saudara. Perbuatan apapun, hal apapun yang kita kerjakan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin saudara. Saudara, mari menjadi terang di dalam bangsa ini. Kita lahir di Indonesia. Bukan kebetulan saudara. Ya. Betul nggak saudara? Ada yang kita bisa milih mau lahir di mana? Enggak. Kita lahir di Indonesia. Mari kita memberi sumbangsih kita. Mari kita menjadi terang-terang Tuhan dimanapun kita berada. Di Indonesia. Kita berdoa buat Indonesia, oke. Tapi di luar sana, mungkin ada yang membutuhkan. Apapun yang bisa kita kerjakan, mari kita beri yang terbaik. Selalu bawa Indonesia di hadapan Tuhan di hari kemerdekaan ini. Saudara, mari kita juga merdeka. Bukan hanya buat diri kita sendiri. Mari kita juga jadi terang-terang Tuhan di tengah profesi dalam dunia apapun yang sedang kita lewati. Mari kita percaya Indonesia juga lewat doa pagi yang kita naikkan setiap pagi. Indonesia ada di dalam kendali Tuhan. Indonesia tangguh, Indonesia kuat. Dan pasti Indonesia sedang dan akan melewati kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan rencanakan. Saudara, saya mau singgung doa pagi. Saudara, doa pagi ini bukan rencana manusia. Tuhan mau untuk kita melakukannya. Saudara, mungkin belum banyak orang yang mau melakukannya. Tetapi saudara dan saya sedang melakukannya. Saudara, kita juga gak berbangga, bukan arti kita hebat. Enggak. Tapi saudara, saya mau ingatkan. Indonesia yang kita doakan setiap pagi. Itu ada di hati Tuhan. Entah gimana caranya. Mari kita percaya. Tuhan rekayasakan. Dan Tuhan rencanakan yang terbaik buat Indonesia. Hari lepas hari. Mari terus berdoa buat bangsa ini. Mari di momen kemerdekaan ini. Biar juga menjadi momen kebangkitan Indonesia. Saudara, kita gak tahu. Sekali lagi kita gak tahu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali. Saya mau ulang-ulang di situ saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Buat bangsa kita juga. Bangsa yang terbaik. Berdoa buat pemimpin bangsa saudara. Berdoa buat pemimpin daerah saudara. Di daerah dimanapun saudara berada. Di kota, di provinsi Jambi. Mari doakan provinsi saudara. Mari jadi terang Tuhan di sana. Saya juga thank you banget nih buat keluarga yang sudah berjalan ya ke daerah-daerah di Jambi. Ke kota Madia, kabupaten. Sampai ke Sungai Penuh, sampai ke Kerinci. Thank you banget. Saudara, kita tidak melakukan sebuah hal yang biasa. Ketika yang kita kerjakan bersentuhan dengan yang ilahi, Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan menyembuhkan. Saudara, saya mau percaya Jambi ada di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Mari berdiri buat provinsi saudara. Sekali lagi saya mau berkata thank you buat semua yang sudah bergerak. Anda diberkati jauh lebih dari apa yang Anda pikirkan Anda diberkati. Sebab berkat Tuhan itu berujung sampai kekekalan. Firman Tuhan berkata, apa yang aku berkati kata Tuhan akan tetap diberkati. Saya mau tutup dengan, saudara, kita ini di dalam bangsa ini. Marilah kita saling menghormati, marilah kita saling menghargai satu sama lain. Toleransi jangan lupa. Saudara ya, kita berada di gereja, mungkin kita baik-baik saja. Tetapi ketika kita di luar, gimana saudara? Saya singgung tadi bahwa perbuatan kita ini terang Tuhan. Ya. Dan terang ini justru bersinar bukan di tengah terang, tapi di tengah kegelapan saudara. Ya. Bangsa Indonesia ini bangsa yang ajaib, bangsa yang sangat majemuk begitu ya. Kita ini menjumpai perbedaan di semua sisi mungkin. Makanya saudara, ketika kita menjumpai perbedaan, ya mari istilahnya begini. Jangan kita justru menutup diri. Tetapi marilah kita merangkul, menghargai, menghormati. Kita berbeda bukan artinya kita musuhan. Kita berbeda bukan artinya terus ada gap begitu. Saudara, ayolah. Kita ini hidup berdampingan. Mari di tengah masyarakat bersosialisasi. Mari jadi terang Tuhan istilahnya.
di dimanapun saudara berada. Dan saya yakin di bawah pengembalaan baik Ibu Nadi, Bapak Franklin, Ibu May, Bapak-bapak pastoral, gereja saudara ada di dalam jalan yang benar. Dan saya mau percaya dan mari kita berdoa bersepakat bahwa gereja GAB Gunung Sion tetap ada di jalan Tuhan. Dan akan alami kemuliaan demi kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa. Setiap saudara akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Saudara, saya ngomong begini bukan artinya saya hanya memberikan kata-kata yang positif, tidak saudara. Saya sedang merasa bahwa inilah momen yang terbaik buat saudara, gereja saudara bangkit jadi terang buat provinsi saudara, buat daerah saudara, buat keluarga saudara, dan dimanapun saudara berada. Oke, saudara, kita berhasil bukan karena kita hebat, tetapi semua karena Kristus. Segala apa yang bisa kita kerjakan, balikan semua. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya berharap di depan kita bisa ketemu on the spot ya, in house, in place, bukan lagi jarak seperti ini. Entah mungkin saya yang ke sana atau dari sini yang ke sana atau dari yang sana ke sini begitu ya. Tetapi sungguh saya rindu untuk kita kembali bertemu face to face dan bersama-sama. Tuhan memberkati apapun yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Mari terus tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Dan mari percaya Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya jauh lebih dari apa yang saudara dan saya pikirkan. Saudara, terima kasih. Doa pagi, jalan terus ya. Ajak rekan-rekan saudara. Mereka yang mungkin belum bergabung, mari ajak. Mari kita berdoa sama-sama setiap pagi untuk Indonesia. Jam 5 pagi YouTube channel OC Media. Baik, thank you. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan mari Tuhan, Engkau yang terjemahkan semua di dalam setiap kami. Ada rema-rema yang Kau tanamkan, munculkan buat setiap kami. Mungkin itu berbeda satu sama lain Tuhan. Tetapi biarkan rema itu benar-benar hidup, tumbuh di dalam kehidupan kami dan tidak berlalu begitu saja. Terima kasih buat gereja yang terbaik Tuhan. Untuk gembala-gembala yang terbaik, untuk pastoral yang terbaik, untuk jemaat yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. Mari Engkau nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Dan mari Tuhan, Engkau yang terus mampukan setiap kami. Untuk kami tinggal di dalam Engkau. Untuk kami setia. Untuk kami bangkit. Untuk kami bersinar dan menjadi terang-terang-Mu yang percaya dimanapun kami boleh ada. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan. Hanya Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan setiap yang percaya. Mari kita katakan, amin. God bless you. Selamat malam.